tim Daihatsu Sport sangat percaya diri untuk mengikuti gelaran kejuaraan National Time Rally 2025. Berbekal pengalaman dan kekuatan tim yang solid, Daihatsu Sport Rally Team atau DSRT menurunkan 8 kendaraan dengan formasi 5 kendaraan kategori non-sedat atau pemula dan 3 kendaraan unggulan sedat A dan B. Kejuaraan National Time Rally 2025 kali ini menempuh jarak total 290 km dengan melewati daerah-daerah wisata di Denpasar, Gianyar, dan Badung yang terbagi ke dalam 2 etape. Kompetisi di putaran ketiga ini sangat kompetitif. Selain materi soal yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, pos rahasia juga sangat banyak sehingga menimbulkan kompetisi yang sangat ketat untuk merebut juara umum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan putaran ketiga di Bali ini. Saya senang sekali prestasi anak-anak, baik yang sidit maupun yang pemula. Karena di sini kami menurunkan dari Daihatsu Sport ada 6 kendaraan yang mengikuti tim dan 2 kendaraan yang menjadi supporting gitu. Jadi di mana didominasi oleh para pereli-pereli muka baru pemula non-sidit yang kita selalu mencari-cari muka baru untuk mengikuti kegiatan Kejurnas Time Rally ini. Prestasinya oke. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pasangan Hongki, Regina, Juli Putra dan Arisa Prawira berhasil memenangkan kejuaraan merah putih Kejurnas Time Rally putaran 3 di Bali ini. DSRT menyapu bersih di setiap kategori kejuaraan. Tercatat 20 trofi berhasil diraih dan piala bergengsi dari Gubernur Bali yang direbut oleh trio Hongki Regina, Juli Putra, dan Ariza Prawira sebagai pemenang di event Merah Putih Kejuaraan Nasional Time Rally putaran ketiga. Dari Denpasar, Tim Liputan iNews melaporkan. Objek wisata hutan mangrove di wilayah Denpasar Selatan ini menjadi salah satu pilihan rekreasi bagi para wisatawan. Di lokasi ini, pengunjung bisa menyusuri luasnya hutan mangrove menggunakan kano. Wisatawan juga bisa bersuah foto dan melihat tol Bali Mandara dari kejauhan serta megahnya patung Garuda Wisnu Kencana. Soal keselamatan, tak perlu khawatir, karena setiap kano dilengkapi jaket pelampung dan pengelola wisata rutin berpatroli menyisir kawasan. Pengunjung cukup membayar sewa kano Rp25.000 untuk menyusuri indahnya perairan mangrove tanpa batas waktu. Tak heran, kawasan hutan bakau ini ramai dikunjungi para wisatawan dari dalam maupun luar kota Denpasar. Luar biasa. Untuk liburan cocok banget sih ke sini. Oke sekali. Karena nggak ada batasan waktu, terus kita bisa sepuasnya gitu. Saya mau kita rekreasi atau kita mancing, kita puas. Ada 25 kano, biasanya rata-rata kadang ada 10 kano lah laku setiap hari. Minimal, kecuali hari libur ya. Kalau hari libur tuh rame. Pihak pengelola wisata menyiapkan 25 unit kano dan 10 unit kano cadangan milik nelayan yang disiagakan jika pengunjung membeludak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ini dia menu khas Tabanan laklak. Kali ini laklak disajikan sangat berbeda karena diberi topping daging kuir atau daging entok dipadukan dengan konsep negara gunung. Bahan dasar laklak dibuat dari tepung beras, air, hingga santan. Selain laklak, ada juga ikan timbungan yang menggunakan daging ikan laut yang cara mengolahnya dimasukkan ke dalam bambu. Rasanya yang enak dan tampilan yang menggugah selera ternyata mengundang minat wisatawan asing yang berkunjung ke sini. So this is the traditional Balinese food, I guess. So it's very. I had the duck with flour-based white rice flour. Sorry, it was very nice, very good, very tasty, crunchy, and I like the taste of the duck as well. It was very good.
Menikmati sunset di Tanah Lot ditemani dengan kuliner khas Tabanan laklak kuir dan timbungan ikan adalah pilihan tepat ketika Anda berkunjung ke sini. Dari Tabanan, Wayan Diana, iNews melaporkan. Ikan salmon sering disebut ratunya ikan karena memiliki banyak nutrisi. Daging ikan salmon bahkan dipercaya kaya akan dengan kandungan kalsium dan vitamin D, tinggi asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung hingga otak. Yang tidak kalah menariknya tentu saja kelebihan ikan salmon adalah mudah diolah. Hal inilah yang membuat salah satu warung makan di Kota Denpasar, Bali berinovasi membuat rahang salmon bakar. Sebelum dibakar, rahang salmon digoreng hingga setengah matang. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi supaya matangnya merata. Agar saat disantap rasanya semakin sempurna, sandingkan rahang salmon bakar dengan sop kepala salmon. Isinya bagus juga, masuk dengan bumbu Bali itu, masuk dia. Lumayan juga rasanya. Ikannya juga lembut, dagingnya tuh lembut, menu antara bumbu sama tekstur dagingnya tuh seimbang gitu, jadi sangat nikmat. Satu paket menu rahang salmon bakar dan sopnya dengan nasi, sayur pelecing, dan bumbu pedas khas Bali dibanderol Rp40.000 per porsi. Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya. Cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Nusantara membuat kreasi olahan kuliner satu ini jadi buruan warga Kota Denpasar. Tidak mengherankan dalam sehari ratusan rahang dan kepala salmon ludes terjual. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Cuman kita hanya rappelling di 5 meter aja, sisanya akan dilepas kayak flying fox gitu, cuman dari belakang ngayunnya. Oke, kita coba ya. Bener banget, bahkan kita rappelling dipadu dengan zipline. Asik banget, Rediker. Oke. Oke, Vina udah di bawah, saatnya gue menyusul. Mesin Shy. Rappel edek. Total. Gue mau lagi kan, gue juga mau lagi, cuman naiknya PR banget, Rediker. Naiknya PR banget. Lihat, itu tuh. Wah, asik banget sih. Ini part ternikmat. Ini part ternikmat dari semua obstacle yang sudah pernah kita lalui. Wah, coba enak banget. Lah, ini kenapa airnya jadi keruh gini ya? Aman gak nih? Aman, Vin. Ini cuma pertemuan sungai. You can jump from there if you want, huh? Oke, ini tantangan terakhir kita, Vin. Paling berat sekaligus paling seru. Wah, Tradikers, gue yakin nih, rappelling di bawah guyuran air terjun ini bakal jadi sensasi tersendiri. Rappel edek. Tanpa batas.
Benar, Mas Agus. I think both of you jumped to the slide, to the rappel together, so I think both of you are winners. Nyari aman. Bisa jadi ikan Nyari aman. Kalau gitu kita jalannya nanti bareng. Ya. Itu di travel ading. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina Diparkir. Pembunuh. Makanan non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turut-turut Isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Woto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Kan pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Firman TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghina sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak ini apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan, Oke. udahlah. Saya Anisha Dasuk. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya kecil. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik Proses berebut makanan. semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina Diparkir. Pembunuh. Makanan non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari
di iNewsroom terkait peran pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turut-turut isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. eksekusi percikan api, Isi bertindak tegas. unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan, Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapnya. jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Pai susu merupakan salah satu camilan khas Bali yang sering menjadi pilihan untuk oleh-oleh usai berlibur di Pulau Dewata. Perpaduan rasa manis dari isiannya dan gurih serta renyah dari kulitnya menciptakan rasa yang pas hingga membuat penikmatnya ketagihan. Selain berbasis industri rumahan, ada juga pembuatan pai susu yang sudah menggunakan teknologi modern. Salah satunya seperti produksi pai susu di kawasan Tuban, Kuta, Badung, Bali ini. Proses produksi berlangsung sekitar 2 jam. Pertama-tama, campuran adonan kue yang terdiri dari margarin dan tepung terigu diaduk hingga padat dan dibentuk bulat. Lalu, masukkan adonan tadi ke dalam mesin pencetakan kulit pai. Setelah terbentuk kulitnya, tuangkan isian pai yang berupa campuran susu, telur, dan gula ke dalam kulitnya. Terakhir, panggang pai susu di dalam oven selama kurang lebih 60 menit. Kalau kita selalu mempertahankan kualitas dan semuanya, jadi mungkin itu yang dijadikan sesuatu yang spesial oleh customer ya. Jadi customer yang menilai semuanya, jadi tetap kita di sini tugasnya hanya mempertahankan kualitas dan semuanya. Mungkin pai susu udah terkenal ya. Kemudian ini juga keluarga yang di Makassar juga tahu kalau pai susu itu terkenal enak di Bali. Apa sih yang membedakan antara pai susu di Bali dengan di daerah lain ini? Kalau memang di Bali ini punya ciri khas kayaknya ya. Selain isian original, juga ada isian pai lainnya, seperti coklat, keju, hingga durian. Permintaan konsumen akan pai susu ini sangat tinggi. Dalam sehari, produksi pai susu bisa mencapai 20.000 box dengan harga jual di kisaran Rp30.000. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Namanya mie terbang. Buat sebagian orang, kuliner yang satu ini jelas akan membuat penasaran. Seperti namanya, sajian mie ini memang melayang di atas mangkok. Dan memang pengalaman unik inilah yang ditawarkan salah satu resto mie di kawasan Jalan Jayagiri, Renon, Denpasar. Sajian mie terbang ini sebenarnya berbahan mie biasa. Namun saat disajikan, mie ditata sedemikian rupa, dililitkan pada sepasang sumpit, dan ditambahkan berbagai topping. Mie melalui proses pembekuan dengan cara dipanaskan, sehingga sajian mie terbang memberikan ilusi mie dan sumpit yang terbang melayang. Mie terbang disajikan dengan semangkok kuah kare hangat. Saat menikmati mie terbang, Anda harus menuangkan sendiri kuahnya saat hendak disantap. Selain modelnya ini, saya udah berapa kali sih nyoba di sini. Terus rasanya juga nggak pernah berubah, rasanya juga enak, tekstur mie-nya juga renyah, enak pokoknya. Kriuk-kriuknya gitu. Jadi kalau misalnya dimakan biasa juga enak, terus dicampur kuahnya juga rasanya tetap tekstur mie-nya juga tetap kriuk. Ada sebuah menu atau dish yang bisa kita buat yang sama kayak logo. Nggak ada bahwa saya tahu menu itu dulu, kemudian
berusaha saya tampilkan apa enggak. Jadi logonya dulu, dari sana saya kepikir ada nggak yang bisa saya buat yang kira-kira mirip dengan ini yang bisa kita tonjolkan sebagai sebuah trademark kita lah. Untuk seporsi mie terbang atau flying noodles ini, pengunjung cukup membayar Rp60.000. Selain tekstur mie-nya yang lembut, sensasi kriuk juga didapatkan dari semangkok mie terbang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Wah, cantik dan unik ya tas-tas ini. Tas-tas ini bukan berbahan kulit, kanvas, polyester, bukan juga berbahan nilon ya pemirsa. Tapi tas-tas ini berbahan karung goni yang biasa digunakan sebagai kemasan rempah atau tepung. Ya, tas-tas ini adalah buah tangan kreatif seorang ibu di kawasan Batu Bulan, Gianyar, Bali bernama Dian Susanti. Demi mengembangkan usahanya ini, Dian rela meninggalkan pekerjaannya sebagai konsultan pajak. Sejak penggunaan kantong plastik untuk berbelanja dilarang pada 2020 lalu, dari situlah ide pembuatan tas dengan karung goni ini dimulai. Tak disangka, kreasi karung goni yang awalnya dibuat untuk diri sendiri banyak yang berminat membesar. Bahkan omset usaha yang berawal dari keisengannya ini kini mencapai 6 hingga 80 juta rupiah per bulan. Untuk seluruh Indonesia sudah, sampai Papua pun kita sudah ada yang pesan. Kalau untuk keluar ke Myanmar, Australia, dan Singapura. Tidak hanya di dalam negeri dan pasar internasional, tidak sedikit tas goninya telah dipesan oleh sejumlah kementerian RI. Dalam sebulan, usahanya mampu memproduksi hingga 1.500 tas souvenir dan ratusan tas fashion yang dibanderol dengan harga mulai Rp150.000 hingga jutaan rupiah. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Jalan Gunung Sanghyang Denpasar terdapat sebuah kedai yang menawarkan menu lawar. Lawar merupakan makanan khas Bali yang biasanya berbahan dasar daging. Namun seiring berkembangnya kreasi kuliner, kini lawar bisa dinikmati semua kalangan karena memanfaatkan kelapa muda yang disebut lawar klungah. Proses pembuatannya pun tidaklah sulit. Bagian isi kelapa-kelapa muda dikupas dan direbus kurang lebih 15 menit lalu dipotong memanjang. Klungah kemudian ditambahkan bumbu genep khas Bali, kombinasi jeruk limau, cabai, dan bawang goreng serta penyedap rasa. Meski tanpa daging, lawar klungah bisa dinikmati tanpa nasi atau dengan paket nasi dan dijamin sangat lezat. Sangat mantap sekali. Lawar klungah ini saya lihat belum ada dagingnya, tetapi sudah terasa ada dagingnya. Bahkan secara namanya vegetarian itu sangat pasti ini diambil ini. Saya yakin itu. Ini yang luar biasa. Berawal dari iseng, pemilik kedai mengaku bisa menghabiskan hingga 30 butir kelapa muda setiap harinya. Kita pakai kelapa hijau ya, jadi dia lebih besar. Kalau kelapa gading itu sedikit, karena tempurnya kan kecil. Cukup dengan Rp20.000, Anda sudah bisa merasakan sensasi lawar kelapa muda yang menggoyang lidah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Jika biasanya sate menggunakan daging ayam, kambing atau sapi dengan bumbu kacang, di kawasan Denpasar Timur, Bali terdapat sebuah kedai yang menawarkan menu hingga 30 jenis sate dengan konsep suasana kebun yang asri. Selain asri, suasana di sini juga ramah anak karena disediakan playground untuk bermain. Begitu memasuki rumah makan, pengunjung disuguhkan beragam pilihan sate yang dapat pilih sendiri, mulai dari olahan daging ayam, sapi, kambing, seafood seperti udang dan cumi, hingga bakso dan sosis. Konsep kedai ini berangkat dari konsep Korean barbecue yang diinovasi menjadi versi makanan Indonesia.
Yang lebih menarik lagi, pengunjung dapat membakar sendiri sate yang diinginkan dengan bumbu khas resto di sini. Sate di sini juga dapat dinikmati bersama menu pendamping lain seperti peci, lontong, semur, dan lainnya. Nyaman sih, tempatnya enak juga. Untuk anak-anak juga? Iya, untuk anak-anak juga. Anak-anak suka ya? Anak-anak juga suka. Pilihannya banyak ya, banyak menunya banget ya. Dari beragam, dari seafood, ayam, sapi, lengkap lah, termasuk menunya lengkap banget. Kurang lebih kita ada 30 jenis sate, konsepnya dari Korean barbecue. Jadi kita ingin membuat konsep versi makanan Indonesia. Untuk menikmati sate dengan pemandangan kebun di sini sangat terjangkau, mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 per tusuknya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Bakso. Siapa sih yang tidak menyukai kuliner yang satu ini? Biasanya bakso dinikmati dengan kuah hangat. Nah, kuliner bakso kini dapat dinikmati dengan beragam varian. Salah satunya bakso pizza yang ada di kawasan Jalan Tantular, Renon, Denpasar, Bali. Yang membuat bakso pizza ini berbeda adalah bagian rotinya. Pizza yang biasanya menggunakan tepung diganti dengan adonan daging ayam yang dibentuk seperti roti pizza. Varian bakso pizza ini memadukan kuliner Nusantara dan Western. Rasanya masih gimana ya, kayak balance aja rasa daging sama rasa pizzanya, mungkin karena ada oreganonya juga sama mozzarellanya, jadi nggak yang terlalu bakso banget dan nggak yang pizza banget gitu. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual 20 hingga 30 pan bakso pizza. Hampir kalau para milenial, anak muda itu kan mereka lebih kecenderungan suka adalah makanan yang agak sedikit Western. Jadi kita beberapa pilihannya, walaupun kita tidak meninggalkan bakso pada pakemnya. Satu pan bakso pizza dengan ukuran 22 cm dibanderol Rp70.000 hingga Rp100.000. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.